Saya bukan politisi sejati, Kang Muhadjir. Hanya sekedar hobi saja. Profesi saya sesungguhnya guru honorer. Di tempat saya tinggal, saya kan jadi raja kecil. Pindah-pindah partai menjadi lajim. Saling bajak kader juga sudah biasa. Partai ini dianggap sebagai sebuah angkot. Nah, kader kita ini, di organisasi kita ini, kadang-kala gampang kumpul, susah baris. Saya menggunakan teori politik etik integratif. Kita harus punya etika dong. Kan 3 prinsip di partai. Sieun ku Gusti Allah, kedua malaikat pencabut nyawa, ketiga ketua partai DPP yang bisa mecat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di Perspektif bersama Kang Kiai Haji Asop Sopiudin. Tahun gelar teh? Kudu make gelar. Itu dipakai ya. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Ya, bidang pendidikan dan dakwah. Bidang Pendidikan dan Dakwah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Dan hari ini Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Di periode ke? Nggak usah dihitung lah, malu. Periodenya lupa aja. Serius kan? Periode keempat. Beruntung beliau masih betah dan tidak bosan. Sekarang nyalon lagi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang kelima kalinya. Dulu kan kita sering kajian ya kan? Kajian di kota. Diskusi politik. Gimana target politik hari ini? Bagi saya atau bagi P3? Akang aja dulu. Ngomongin PT lupa. Bagi saya memang beda. Kalau pemilu-pemilu yang kemarin itu memang di samping hobi, jiwa kemudaan, kemudian ada ego lah, prestis. Tapi hari ini kalau saya katakan adalah kewajiban. 2 alasan yang menjadikan saya berbicara seperti begitu. Pertama, memang saya tidak akan maju lagi di pemilu kali ini. Dan itu sempat berizin ke almarhumah orang tua saya karena baru meninggal beberapa bulan yang lalu sebelum musim haji kemarin. Firm sudah diizinkan. Nah, akan tetapi sesuai dengan proses waktu, nah tiba-tiba para guru saya, baik guru spiritual, guru kehidupan, guru yang lainnya, ya para sepuh yang bernasab bapak, kemudian dari Mahad yang saya pernah belajar di mana, mendatangi ibu saya. Entah apa yang didiskusikan, didialektikan dengan fenomena dinamika hari ini, sehingga menjelang 3 hari wafatnya ibu saya mengeluarkan fatwa. Bahasanya kalau periode-periode kemarin itu mungkin hanya aktivitas biasa, tetapi hari ini fardu ain katanya, bahkan masuk dalam kategori wasiat. Oleh karenanya, perspektif hari ini saya nyalek hanya 2 menjalankan 1 wasiat orang tua saya, yang almarhum kemarin ibu saya, yang kedua amanah guru-guru saya. Tidak berpikir karena takdir sudah ada di atas, entah kebagian-bagian saya ataupun tidak, kewajiban saya hanya berikhtiar terus-menerus. Nah, hari ini syukur alhamdulillah akhirnya partai mengamanahkan kembali di Dapil. Lalu ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa nggak mau naik kelas? Saya bukan politisi sejati, Kang Muhadjir. Hanya sekedar hobi saja. Profesi saya sesungguhnya guru honorer. Yang tiap kan tukang tempur juga. Nah, tiap pagi, siang sebelum ke kantor saya mengajar. 2009 ya? Iya. 2009 itu kan legend banget itu kan. Betul. Menggeser senior. 3 incumbent. 3. Nah, hari ini wasiat ayah saya belum dicabut. Dan sampai ibu wafat kemarin juga nggak dicabut. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Wasiat itu apa sih alasannya?
Alasannya saya harus merintis, membina lembaga, tempat pengabdian yang dirintis, tempat dikembangkan, mendedikasikan. Bapak saya sebelum wafat menyampaikan boleh beraktivitas di luar, dimanapun, tapi catatan satu, tidak boleh meninggalkan mengajar. Jadi kalau kemudian saya berasumsi harus ke provinsi, harus ninggalin dong. Hari ini kan habis pagi masih keburu, sore masih keburu, gitu, malam masih keburu. Nah, kecuali jalan tol Tasik, Bandung, Gede Bage itu sudah ada, mungkin saya berpikir ulang, karena amanah itu tidak akan saya langgar. Gitu kira-kira, makanya hari ini ya udah tidak naik kelas, ngelogo di kabupaten. Emang nggak ada rasa bosan, jenuh? Karena kan menghadapi persoalan seperti mekanis gitu kan. Ya seperti mekanis tuh, masalah hari ini tuh sama dengan masalah yang kemarin. Ya tergantung perspektif menilai. Kalau saya kan berbeda mungkin dengan teman-teman politisi yang lain. Saya dulu turun ke politik karena sederhana saja, ingin melepaskan rasa ketakaburan manusiawi saya. Kenapa saya katakan seperti begitu? Di tempat saya tinggal, saya kan jadi raja kecil, gitu. Adik-adik saya nikahkan, saya waliin. Kemudian guru-guru hormat, anak-anak didik sama. Kampungnya kan kecil, ya, tidak ada yang mengkritik, benar pun tidak ada yang mengkoreksi, salah pun sama. Ya, makanya ketika turun ke politik, orang ada yang mengkritisi, adik-adik Kang Muhajir itu pernah juga melempar botol kena demonstrasi dan yang lainnya. Ternyata saya mengintrospeksi, di atas langit itu ada langit. Gitu. Makanya raja itu ada mikotnya, ada batasannya. Iya, di kampung jadi raja, di pondok, di pesantren. Tapi ketika keluar itu orang ada yang suka, yang tidak suka. Saya pikir politik itu, turun ke partai politik itu bagian instrumen mawas diri, instrumen mengerem diri, instrumen mengukur kemudian keinginan yang membludak seperti begitu. Itu yang kemudian didapatkan. Oleh sebab itu bagi saya bahagia saya, gitu. Itu tidak perlu sanjungan, tidak perlu apa-apa, yang penting perlu aktualisasi. Yang kedua, kenapa saya merasa betah? Karena jujur, mungkin umur biasa-biasa saja lah, belum begitu tua lah. Ya, tapi kalau di periodisasi dianggap tua. Mungkin Bang Muhajir bisa mengecek. Saya di kantor dibilang oleh semua orang, gitu. Orang kene. Dibanding lain kan ada yang lebih. Oleh karenanya, Bangkotan dari awal reformasi coba. Hidup itu kan transformasi, kolaborasi. Makanya hari ini minimal di partai itu alat pergaulan saja lah. Bisa kemudian bagaimana senakal-nakalnya anak-anak didik di tempat saya, ternyata ada lebih nakal pemikirannya loh, tanda putih, pemikirannya dari teman-teman itu. Maka saya bisa kemudian mentransformasikan bagaimana bergaul dengan anak muda, bagaimana bergaul dengan lintas profesi, bagaimana kemudian lintas basis itu. Dan hari ini alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan kejelekan terhadap baik kawan politik, mitra politik, dan tidak ada lawan, semua mitra dan yang lainnya. Ya cukup menghargai lah kawan-kawan sekalian, baik yang muda dan tua. Iyalah, karena Akang ini kan udah, kalau di DPRD udah sangat senior. Iya kan? Jika senior itu nutupan ya, kan? Kabeletan. Jadi kalau kan ada dua orang kan, Asop dulu ya, dulu tuh kader muda masuk P3, wah luar biasa, sukses di DPRD. Sama satu lagi Pak Apip kan. Oh, ya. Tukang kopi itu ya. Hari ini tuh kan ya beda kayak dulu ya. P3 itu lagi jaya-jayanya 2009 14 kursi Kabupaten Tasik. Anggota DPR RI-nya 2. 3 malah. 3 ya. Kalau anggota DPRD provinsinya eksekutif mereka pegang. Hari ini kan ya secara nasional. Apa beda P3 dulu? Sekarang juga kan kalau ngomong daerah, dulu ada Pak Tatang Parano Hakim. Ya, 14 kursi. Zaman Pak Uwu turun kan? Zaman Pak Uwu turun jadi berapa? 10 apa? 10. 10. Lalu sekarang ada wakil bupati kan? Pak 9 waktu itu. 9 ya? Ada Pak Cecep yang. Apa beda
P3 dulu sama sekarang? Saya pikir Secara substansi, secara hal lainnya. tidak ada yang beda karena memang partai ini kan sebuah wadah, sebuah nama gitu, dan tentu di dalamnya ada instrumen baik tata aturan ya sesuai dengan 3 fungsinya. Fungsi kaderisasi, kemudian fungsi komunikasi politik, fungsi pendidikan politik. Nah, saya pikir tinggal siapa yang isinya. Nah, hari ini dulu kan jujur saja tidak ada medsos, gitu. Tetapi masih pada patronistik ketokohan. Ya, makanya kenapa kemudian di Tasik menjadi bagus, karena memang publik hanya mengenal informasi dari satu arah, gitu ya, dari paguyuban itu. Nah, hari ini di alam terbuka saat sekarang ini ya tidak hanya P3, partai ini kan fluktuatif. Sampai sejauh mana yang kemudian menerapkan ideologis, disiplin partai, kemudian kaderisasi yang bagus. Nah, tetapi kemudian hari ini partai politik itu kan terbuka. Tidak ada kemudian jenjang pengkaderan. Boleh dilihat terutama di 2 pemilu yang terakhir gini. Orang masuk ke partai menjadi lajim, pindah-pindah partai menjadi lajim, di injury time kemudian daftar juga bagus, saling bajak kader juga sudah biasa. Partai ini dianggap sebagai sebuah angkot aja. Saling bajak karena memang penumpangnya pindah-pindah gitu. Nah, oleh karenanya partai yang siap dengan kompetisi seperti begitu, ya suka tidak suka harus menyesuaikan. Nah, bagi partai-partai lama yang tadi sistematika di dalamnya belum mempersiapkan, gagap juga, gitu, gagap juga. Sehingga posisi pada hari ini, saya pikir tidak semua daerah, ya kalau tingkat nasional. Bukti nyata misalkan di Madura, P3 waktu itu kecil, saat sekarang besar. Bahkan di Papua, di Irian juga, yang notabene maaf tanda kutip non-muslim juga ada kursinya, gitu. Nah, oleh sebab itu hari ini partai-partai politik itu kebanyakan menjadi lokal sektoral, gitu. Di daerah ini besar, di daerah ini kecil. Tergantung daerahnya masing-masing. Nah, oleh karenanya saya pikir disiplin partai ini menjadi penting, tapi kemudian sanksi di organisasi tersebut karena partai milik publik, ya hanya ada 2 patronase partai. Kalau partainya dimilikan ke publik, ya cenderung stagnan. Tapi kemudian yang menjadi ada sedikit tanda kutip oligarki keluarga maupun yang lainnya, ini relatif disiplin, gitu. Nah, makanya ini fenomena baru di Indonesia, saya pikir. Hal-hal yang seperti ini, maka tentunya bagi partai politik harus evaluasi semua. Bahwa kita, karena yang memiliki partai ini pasar, maka tentu juga saat sekarang ini pasar menjadi domain utama untuk mempertahankan keberadaan partai politik. Tidak bisa kemudian kita pakawang-kawang, karena sekarang udah sistem pasar semua. Nah, oleh karenanya Tasik saya pikir tidak jatuh. Kalau saat sekarang ini masih ada unsur pimpinan di 2025 itu, ya relatif masih bertahan lah. Ya, ada kan partai-partai yang lain yang kemudian dari 1 kursi kemudian lompat menjadi 7, hilang lagi. Banyak seperti begitu. Dan nyatanya P3 sampai hari ini udah Demokrat, ya? Demokrat 1 kursi gitu. Jadi lompat 7. Hari ini masih bertahan. Apalagi penghitungan politik hari ini kan tidak linier, besar dengan kecil dengan sistem perhitungan di pemilu terakhir. Gitu. Bayangkan di dapil saya misalkan, partai pemenangnya 32.000, partai yang paling yang mendapatkan kursi terakhirnya itu hanya 7.900. Karena itu tidak menunjukkan rasa keadilan bagi publik. Mestinya 7 dengan 32 itu kan 4 kali lipat. Mestinya kursinya menjadi 4 yang ini, tapi kan 1 sama. Nah, itu yang saya rasakan. Tidak seperti dulu ya, BPP dibagi kursi ya. Enggak. Jadi yang bedain
PTU baheula jeung ayeuna naon? Tidak ada jauh yang berbeda. Hanya saja hari ini. Kalau dulu kan gini, udah aktivis muda, aktif di pesantren, tarik, suruh nyalon, contoh, sok Yode, Ya. kan. Jadi kan gini, aktivis apa? agak gitu. menyerempet nih, Ya. yang menyerempet. Kalau sekarang kan, Hampir semua partai politik itu ada dunungannya lah, ada pawangnya. Ya, kenapa saya turun ke P3? Karena saya bukan politisi, tidak ada keluarga yang turun di politik. jadi nggak ada beda, tapi nggak beda karena jumlah kursi. Tidak 14, 8 jadi 7 gitu. 8 ya? Musibah politik itu. Musibah politik. Kenapa musibah itu terjadi? Itu pertanyaan saya. Iya kan saat sekarang ini pemilunya kan nggak tunggal di daerah. Tapi saling mempengaruhi pusat, provinsi, bahkan unik yang pemilu yang kemarin dipengaruhi oleh Pilpres. presiden. Nah, bagi partai-partai yang lama gagap juga. Sebab apa ya, regulasi yang terjadi di Indonesia itu selalu di injury time. Gitu, di injury time seperti ini ada berubah. Hari ini misalkan MK gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir partai itu harus adaptasi dengan itu. Tapi nggak, ya tapi kalau misalkan beradaptasi dengan keadaan sekarang kan lebih parah lagi. Ya, Parahnya? Kaisang anak presiden masuk partai 2 hari jadi ketua umum. Iya makanya begitu. Jadi rasionalitas publik ini saat sekarang ini kan tumbuh. Berpikirnya untuk rugi. Iya. Berpikirnya kalau kemudian, kalau saya zaman dulu kan bukan urusan kekuasaan, urusan aktualisasi, Ide, improvisasi, ide, pikiran, gagasan, dan yang lainnya. Kalau hari ini nggak perlu amat. Maka produk yang terjadi itu ya instan, keluar cuek, masuk juga kapan saja, kan seperti itu. Itulah tantangan partai politik, tidak hanya di P3, di semua. Jadi Kang Asop mau bilang ya tadi apa, kecelakaan apa bahasanya? Apanya? Apa? Musibah. Musibah boleh. Musibah politik itu karena memang belum berubahnya cara pandang partai. Kalau sebenarnya sekarang market oriented gitu. Hari ini saya berbahagia sekali. Ya, seusia saya yang dianggap tua di P3. Dianggap paling tua gitu seusia saya. Ya. Sekarang anak-anak muda kok di masing-masing dapil, di yang lainnya gitu, masih banyak orang anak muda. Dulu yang muda itu bisa dihitung dengan jari. Sekarang enggak. Ya artinya suka tidak suka alam mengajarkan kepada kita ya hukum seleksi alam sunatullah itu akan terjadi. Begitu. Tadi ngomong-ngomong kalau P3 turun kursi di kabupaten itu mungkin akibat pilpres juga. Enggak, naik turun lah biasa. Gitu. Ini partai sahabat kita, koalisi juga mengalami itu. Sejatinya kemarin Bapak punya kepala daerah. Pilpresnya juga linier dari sananya. Nyatanya juga turun. Suara emang naik, kursi turun. Jadi kalau indikatornya itu nggak fair dong. Gitu. Nah, di tempat-tempat yang lain malah partainya bukan, contoh di Cianjur, pemenangnya Partai Gerindra. Jangankan bisa menjadi pucuk pimpinan, nyalon aja terlebih. Nyalon bupati. Nyalon bupati. Gitu. Dan yang lagi unik saya mengamati di Kabupaten Tasik. Di Kabupaten Tasik, ya baru dipecahkan kemarin oleh P3. Tradisi dahulu itu partai-partai pemenang malah tidak ke bagian apapun. Tapi Gitu. kekhawatiran dan ketakutan para aktivis partai, apalagi yang nyalon, untuk mempromosikan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh DPP, taruhlah P3, ada kan? Iya, kapan saya daftarnya aja belum kok. Enggak, maksudnya khawatir. Kayak saya ini baru DCS, belum DCT, terus orang Pak nyalon jadi enggak, calon aja belum. Di mana pelanggarannya? Ya maksudnya gitu. Sekarang nih taruhlah P3 ini pilih Ganjar. Di Tasik ini kan tanda kutip ya, Ganjar tuh relatif kurang direspon daripada capres lain.
ketika menjual dirinya si caleg itu ada kekhawatiran. Siapa bilang? Di P3 baru besok mukernasnya juga. Oh, berarti belum ada langkah partai. P3 mengusung presiden dan calon presiden itu adalah Sandi. Tetapi Sandi posisi padahal ini ikhtiarnya nggak kesampaian kan. Itu ikhtiar. Nah, lalu hari ini kemudian P3 baru memutuskan pasangan calon, karena pasangan calonnya itu belum ada kemarin itu. Kemarin kan gimmick-gimmick aja. Gitu. Bapak jangan mendahului KPU. KPU aja belum pleno. Itu saya kemudian dikontraproduktifkan dengan caleg. Saya caleg aja belum kok. Can DCT gitu. Can DCT. Nomor urutnya aja belum pasti. Gitu. Jadi hari ini itu baru tahap sosialisasi diri. Gitu. Mungkin juga nyampe ke Nagreg. Tidak sampai ke Gedung Sate, ke Bandung gitu. Gitu. Jadi jangan lamun. Ini loh ciri khasnya politisi tua itu kayak gini. Nggak bisa dijebak oleh teman-teman yang lain. Nah, kalau kemudian nanti tadi kena instrumennya adalah para calon anggota DPRD dari P3 tidak bersikap, nanti itu penilaian itu setelah ditetapkan oleh KPU resmi sebagai calon. Nah, kemudian presidennya sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden. Kamari makan kahayang sararea oge. Sugano jeung Sandi. Kan gitu. Sebab sekarang ternyata berdinamika. Maaf saya kalau berbicara kayak orang Jakarta nih, orang nasional. Punah pindah hari ini mendeklarasikan si A. Besoknya subuh-subuh pindah ke B. Pindah ke C. Gitu. Apa kemudian kita di daerah ini tidak seperti kawan-kawan yang lain kita ganti gambar. Gambarnya kan instrumen oleh Bapak ini, oleh pewawancara ini, dikatakannya hanya visualitas. Weh, orang partai ini belum menampakkan gambar. Ada kok yang sudah menampakkan gambar juga dicopot kembali. Iya. Partai lain. Iya, saya misalkan hari ini menyampaikan kemarin itu Ganjar dengan Sandi di baliho saya. Masang balihonya saya masih dilarang. Kan gitu masih dilarang. Apalagi itunya. Calonnya juga belum, masih kira-kira ya, gitulah. Ya kan nggak apa-apa, itu kan efek ya mungkin kepedean. Iya. Ada kan yang sudah deklarasi paket partainya partai tertentu, nggak usah saya sebutin. Billboardnya besar, tapi wapresnya nggak ditempel. Iya, itu adalah keputusan resmi partai. Dan itu pun menunggu di KPU. Kumaha lamun calonna can ditetapkan sebagai calon sakit, meninggal dan yang lainnya. Belum samikot apa muhajir berpikirnya gitulah. Santai, satahap dengan dosa kan gusuk. merespon pembicaraan tadi, apalagi katanya efek pileg itu sangat terpengaruhi oleh pemilihan yang lainnya. Kalau gitu saya langsung berasumsi, oh berarti Pilpres, pemilu DPR, DPD, sama DPRD provinsi. Kalau begitu, nyusul ke Pilpres. Kalau begitu sudah hilang dari kemarin, Pak. Dari pemilu kemarinnya saya masih eksis, masih berada. Itu terbantahkan dong. Ya, kalau instrumennya beda pilihan kemudian menggurus menjadi hilang. Asop Sopiudin ini tidak kemudian berdiri tegak lurus di pemilu yang saat sekarang ini duduk di parlemen. Iya. Enggak kan? Terus apa lagi? Oke, geser. Geser ke soal Pilpres. Apakah posisi Mahfud ini akan mengubah peta politik di Tasik? Saya penganut istilah saya politik etik integratif. Apa tuh? Nah, pertama, kalau berbicara politik harus integrasi. Domain saya daerah, bukan pengamat nasional. Kenapa ada hierarki, ada kemudian ranting, PAC, DPC, kemudian yang lainnya, itu urusan. Saya nanya Tasik. Iya, makanya. Saya nanya nasional. Nah, dalam konteks Tasik, Kabupaten Tasik, aku lebih spesifik lagi nih, Kang. Apakah
kehadiran Mahfud yang secara ideologis terkonfirmasi sangat dekat dengan kelompok hijau, Islam yang moderat maupun yang tradisional itu akan mengubah persepsi masyarakat terhadap. Pertanyaan saya sederhana, Mahfud baru dideklarasikan pagi kemarin. Masa jadi ahli nujum kita harus membaca reaksi publik Tasikmalaya dalam hitungan 1 malam? Loh, kan akan mengkonfirmasi, padahal kan ada sebuah perbincangan. Iya. Dan itu dinamika. Perspektif saya sebagai kader P3. Harus melakukan survei. Ya. Perspektif Akang ini. Sebagai kader P3, ya. P3 aja baru mau memutuskan itu di Rapimnas besok. Masa saya kader daerah sudah nyanyahoanan, itulah yang tidak etik. Nah, makanya ya sudah, ketika kemudian hasil apapun yang oleh DPP besok hari diputuskan, kita tegak lurus samina wa atona, kan, dalam perspektif organisasi. Nah, kader kita ini di organisasi kita ini kadangkala gampang kumpul, susah baris. Gampang dan baris susah. Kumpul bisa kumpul, baris bisa juga baris, tapi tidak etis, di luar gelanggang. Sekarang panggung Pilpres ini belum, Pak. Belum diputuskan oleh pleno juga. Posisi P3 itu belum menetapkan. Bukan, calonnya itu belum ditetapkan oleh KPU. Oh, KPU. Kan itu jangan makar dong. Itu jangan makar dong gitu. Dikocok ulang nomor urut sekian, itulah capres. Hari ini masih bakal. Ya, belum kita tentu. Ngomongin bakal capres aja. Nah. Sekali lagi bakal capres. Saya tidak akan mendahului, karena saya orang partai politik, tidak akan mendahului pimpinan kami di Mukernas. Apalagi wawancara ini di tingkat lokal kabupaten, apa nyampe ke Jakarta? Enggak, gitu. Itu satu. Yang kedua, tentu dari Jakarta itu nanti akan turun ke DPW. Maka ada Rapimwil. Dari DPW maka ada Rapimcab. Dari cabang ada kemudian biasanya PAC enggak lah, Rapimcab. Nah, itulah produk yang kemudian dihasilkan oleh institusi partai. Maka sesuai dengan kapasitas sebagai anggota partai, ya hanya satu, loyalitas dan ketaatan itu diukur di sana. Dan dulu, maaf, saya dulu bagian daripada malah sekretaris kalau tidak salah tim pemenangan Prabowo di Pak Jokowi yang pertama. Pan saya tidak terpengaruh, buktinya saya terpilih waktu itu. Malah di Prabowo ya? Di Prabowo, kan gitu. Kemudian periode kemarin, kemudian Jokowi, Ma'ruf, Amin. Saya nggak terganggu kok. Sampai hari ini berjalan. Dan saat sekarang ini, kalau kemudian akhirnya PEM, yang dua ini, Ganjar dengan Pak Mahfud, partai menginstruksikan ini loh pasangan resmi, tentu setelah mendaftarkan ke KPU dan ditetapkan di pleno KPU sampai nomor urut. Saya yakin itu adalah keharusan. Keharusan sejarah, keharusan organisasi, keharusan yang lainnya. Dan bagi saya nggak keberatan apapun. Dan biasa gitu, kadang-kadang disuruh menjadi tim ses. Pilgub, saya sudah biasa menjadi tim ses, menjalankan perintah partai. Dan mungkin keawetan, keistiqomahan saya di partai ini karena mengikuti alur integratif, bukan masalah like and dislike, bukan suka tidak suka, bukan urusan lebar tidak lebar, tapi ini adalah urusan disiplin, kan gitu. Maka dari itu sederhana saja, saya menggunakan teori politik etik integratif. Kita harus punya etika dong, gitu. Mungkin saja kalau kemarin ya gimmick kita, wah pengen ditokohkan sebagai ini, enggak lah. Seperti begitu. Sederhana saja. Jadi maaf, hari ini saya tidak berkomentar nasional karena saya ini pemain lokal. Gitu. Kalau berbicara misalkan di sini adalah panggungnya mau pilkada, eventnya mungkin kapasitas saja. Mau pilgub orang di provinsi, mau pilpres orang nasional,
kita mah hanya mungkin nanti penjaga TPS saja lah, penjaga dapil gitu, mikirnya sedapilin aja kan, itu sederhana bagi saya, dan biasa-biasa tidak pundung. Gitu. Emang selalu penuh. Itu yang biasa loncat-loncat pagar. Gitu. Tidak ada larangan orang berbicara pilpres maupun manapun hari ini itu. Ya, semua belum putusan resmi. Tetapi ketika sudah diputuskan resmi datang ke KPU, ya jangan ada kader satu orang pun gitu, apalagi fungsionaris partai. Ya minimal mah diam aja. Ya, Gitu. cicing lah. Iya. Gitu. Kalau mengaku sebagai kader yang punya etika. Ini yang saya pahami dari apa yang Anda sampaikan, politik etik integratif. Oh, jadi maksudnya Teori saya itu, dan itulah yang membuat saya istiqomah di partai, bergaul dengan siapapun, karena integritas saya harus dijaga. Saya udah di brand orang P3. Coba kalau saya besok ditunjuk misalkan jadi ketua tim ses, misalkan gitu, ya minimal di tingkat RT lah, gitu. Jangan ngimpi-ngimpi di tingkat kabupaten. Saya kan harus samina wa ata'na ke partai. Resiko kalau tidak ada samina wa ata'na ke partai, maka tentu saya dikasih sanksi disipliner. Kan gitu dicabut. Kan 3 prinsip di partai. Sieun ku Gusti Allah, kedua malaikat pencabut nyawa, ketiga ketua partai DPP yang bisa mecat kita. Jadi anggap ini aja. Bebas berbicara gini kan belum ada putusan. iya lah. Kan jadi kalau mendiskusikan, kalau share gitu ya, ya kan kita negara demokrasi. Iya. Mas, kalau saya sih berharap kemarin agak sedikit juga agak sebagai kader partai Sugante erecting sandi gitu. Tapi kan itu sunatullah. iya. Putusan politik etik ini sekarang harus diterima sebagai kenyataan realitas politik ikhtiar Yang kita. salah juga kan mah. Apa yang salah? Hah? Apa yang salah kan mah? Ya kan ini mah bapilu kita, bapilu kita. Tapi kan itu wilayahnya wilayah para suhu lah di sana. Gitu. Besok nyalon, kalau jadi lagi agenda kedepannya apa? Ya, saya pikir Tasikmalaya berat lah hari ini. Baik dari kekuatan fiskal kita, angka kemiskinan yang luar biasa, inovasi yang dilakukan juga tidak seberapa. Nah, setidaknya Tasik ini harus disokong oleh semua pihak. Tidak boleh kemudian kita mensegmentasikan kekuatan A, kekuatan B. Ya, maaf, semangat kebersamaan itu harus. Karena tak mungkin ada kekuatan tanpa perbedaan. Nah, oleh sebab itu ini hanya ajang seleksi saja. Nah, bagi saya, jujur saja, di dalam dunia politik yang saya pahami itu jadi pemimpin itu kan siklus. Ya, malah saya berdua periode terakhir ini tidak pernah memimpikan untuk berebut kekuasaan, tetapi tidak oleh partai tidak diamanatkan, teman-teman meminta. Ya, teman-teman partai yang lain dulu pernah P3 dihukum oleh semua partai politik, tidak diberikan AKD apapun, tapi saya ditinggal tuh 2 orang gitu, bukan diutus oleh partai tapi dimintakan oleh partai yang lain, disahkan juga. Jadi nggak usah ribut capek-capek lah merebut dengan segala cara, dan yang lainnya itu sudah takdirnya itu datang sendiri. Nah, hari ini beberapa kali saya juga nggak mau, juga masih tetap eksis. Nah, lalu berikutnya kalau disampaikan besok targetnya apa? Sekarang targetnya saya hanya ta'diman wa takliman ke ibu saya. Mudah-mudahan pengabdian saya di periode yang ini itu bisa menjadi amal bagi ibu saya yang sudah mendidik saya di garis politik. Terus terang, guru politik saya itu ibu saya. Segala-galanya, meskipun dia tidak paham politik, tapi nalurinya, istikharahnya, hajatnya selalu tepat. Dan bagi saya itulah kepercayaan. Sekarang udah tidak ada. Tinggal saya, kata-kata ibu saya itu yang saya pegang. Di atas segala-galanya soal logistik,
soal sekarang dinamika seperti begitu, itu urusan dunia lah. Ya, saya masih percaya sama Tuhan. Pada saatnya nanti juga bisa berjalan. Toh saya dulu turun ke politik juga nggak punya apa-apa. Waktu nyalon pertama juga hanya punya motor CB dan yang lainnya melawan dengan yang gede-gede. Tapi ketika kun payakun Tuhan memberikan jalan kepada kita, menang-menang saja. Dan sampai hari ini juga tidak banyak beban. Dan yang lainnya, daripada kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi saya hanya menganut politik yang gembira sajalah. Dimanapun ditempatkan, dimanapun keberhasilan, nggak tahu pemilu yang akan datang apakah masih nasib saya berada di segala-galanya atau kemudian di luar. Tetapi ruang pengabdian saya mau masuk dia di elit, mangga, di luar juga mangga. Apalagi saat sekarang mah posisi saya sebenarnya sudah pingin di luar. Maksudnya pengen di luar, udah nggak mau lagi di puncak, bukan puncak, pusat kekuasaan baik di legislatif maupun yang lainnya. Jadi ya sederhana lah hari ini. Paling bahagia nyalon hari ini tidak punya beban apapun, gitu. Kecuali bekerja. Gitu. Nah bekerjanya untuk apa? Politik hari ini kan sederhana Pak. Ya masyarakat itu sampai menjelang 100H, -H sekarang udah 3 bulan lagi, cair kok. Iya. Sangat cair sekali, makanya Belanda masih jauh lah. Sampai H-1 cair. Ya, masih cair. Gitu. Begitulah. Oke, terima kasih Pak Kiai Asop Sopyudin, senior saya. Yang banyak saya belajar dari beliau. Soal istimewa. Pinginnya Bapak deklarasi saya sini. Nanti belum waktunya. Belum waktunya. Kan harus ada momentum. Jangan ejakulasi dini ya. Jangan. Biar pembicaraan kita rahasia aja nanti. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.